Malam gelap. Malam itu, 4 orang sahabat Raka, Dimas, Neya, dan Fajar memulai pendakian mereka ke Gunung Sumbing. Mereka sudah merencanakan pendakian ini hampir 3 minggu, dan semuanya seperti mendukung. Cuacanya cerah, angin tenang, langit gelap tapi bersih, dan basecamp juga nggak terlalu ramai. Dari awal, semuanya terasa normal. Bahkan terlalu normal untuk pendakian malam yang biasanya penuh suara-suara aneh. Hiruk-pikuk para pendaki lain, atau sedikit ketegangan dari tubuh yang bersiap menghadapi jalur panjang. Raka, yang paling dewasa dan biasanya jadi pemimpin kelompok, masih sibuk mengecek ulang peralatan. Headlamp, jaket, sarung tangan, jaket cadangan, dan logistik ditata ulang sebelum ia yakinin semuanya aman. Sementara itu, Dimas sedang menyeduh kopi instan sambil ngobrol dengan Fajar soal rute mana yang lebih enak dilewati. Neya, satu-satunya perempuan di kelompok itu, duduk sambil mengikat rambutnya dan memeriksa baterai powerbank. Semuanya betul-betul terlihat seperti pendakian pada umumnya. Tapi dari awal masuk basecamp, mereka berempat memperhatikan satu hal yang bikin bulu kuduk berdiri pelan-pelan. Ada seorang pendaki berjaket hitam yang berdiri di sudut ruangan. Dari jauh, wujudnya kelihatan biasa, barangkali cuma pendaki yang suka pendiam atau lagi nunggu temannya, tapi semakin lama mereka di sana, perilakunya terasa janggal. Pendaki itu memakai buff yang nutupin setengah wajahnya. Bukan hal aneh sih, banyak pendaki yang begitu. Tapi yang bikin aneh, sejak mereka masuk sampai mereka selesai persiapan selama hampir 40 menit, pendaki itu sama sekali nggak bergerak, nggak ganti posisi, nggak pegang HP, nggak betul lintas, nggak minum, nggak nyapa siapapun. Dia cuma berdiri dengan kondisi kepala agak menunduk, tangan masuk ke dalam kantong jaket, seolah sedang nunggu sesuatu yang nggak dijelasin. Raka, bisik Neya pelan, itu orang dari tadi diem aja, ya? Mukanya ditutup buff terus. Raka sempat melirik tanpa mau kelihatan terlalu jelas. Iya, paling nungguin temennya, dari tadi. Tanya Neya lagi. Iya, mungkin temennya lagi ngurus si Maksi. Meski menjawab begitu, Raka sendiri nggak terlalu yakin. Ada yang nggak beres dari cara pendaki itu berdiri. Seperti terlalu kaku. Nggak seperti manusia yang berdiri santai. Bahkan kalau orang lagi bosan pun pasti ada gerakan kecil kayak geser kaki, betul lintas, atau sekadar nengok. Tapi pendaki itu tidak melakukan itu semua. Saat mereka akhirnya siap dan mulai keluar basecamp, pendaki hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Gerakannya pelan, seperti gerakan orang yang baru saja sadar dari tidur panjang. Raka yang kebetulan lewat paling dekat langsung merinding. Tatapan pendaki itu terlihat kosong. Bahkan dari balik buff dan bayangan headlamp, matanya nggak kelihatan kayak mata orang yang fokus. Lebih mirip bola mata yang hanya memantulkan cahaya, tanpa arah pasti. Ketika Raka keluar dan diikuti Dimas, Neya, dan Fajar, langkah kaki lain terdengar dari belakang mereka. Rupanya pendaki hitam itu ikut berdiri. Dan tanpa berkata apapun, dia berjalan tepat di belakang kelompok mereka. Nggak mepet, tapi cukup dekat untuk kedengeran langkahnya. Dia gabung sama kita, bisik Neya dengan nada cemas. Enggak, jawab Fajar cepat, biarin aja, mungkin emang jalurnya sama. Banyak kok pendaki yang naik sendiri terus ikut rombongan cuma supaya aman. Jawaban itu terlihat masuk akal, tapi entah kenapa, Raka merasa ada sesuatu yang salah. Ia sudah sering mendaki, sudah sering juga ketemu pendaki pendiam. Tapi biasanya mereka tetap bersikap seperti manusia lain, ngusap-ngusap tangan kedinginan, ngatur napas, atau sekadar nyenter jalur di depan. Pendaki ini berbeda, lampu headlampnya mati, padahal jalur cukup gelap. Dan ritme langkahnya terlalu pelan, terlalu teratur, seperti mengikuti pola tertentu, bukan mengikuti kondisi jalur. Awalnya biasa aja, mereka berjalan seperti biasa, bercanda kecil. Neya sesekali minta berhenti untuk mengatur napas, Dimas sibuk mengomentari bebatuan yang licin. Semua normal. Tapi sejak melewati pos 1, sesuatu mulai terasa berubah. Suara hutan makin keras, seperti ada hewan-hewan malam yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Anginnya jadi lebih dingin dari dugaan. Dan yang paling jelas, ada suara lain di antara suara langkah mereka. Sesuatu yang terdengar pelan tapi pasti. Langkah kelima, bukan langkah hewan, bukan suara angin,
Suara itu jelas suara manusia. Berat, panjang, dan selalu muncul setelah langkah keempat dari mereka. Langkah itu datang konsisten. Tap, 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 tap. Lalu, tap yang kelima, sedikit menyeret. Padahal mereka cuma berempat. Sesekali Raka menoleh ke belakang. Setiap kali itu terjadi, pendaki berjaket hitam masih ada. Jalan pelan, kepalanya sedikit menunduk, lampu headlampnya tetap mati. Yang paling bikin merinding adalah jarak yang selalu tetap, sekitar 3 meter. Gak pernah kurang, gak pernah lebih. Seolah ada garis yang gak boleh dilewati. Seolah dia tahu batasan itu. Atau sengaja menjaga jarak karena suatu alasan. Ada momen ketika Nea hampir kehilangan keseimbangan gara-gara batu licin. Refleks Raka nengok ke belakang, takut pendaki itu terlalu dekat dan bikin mereka kaget. Tapi ternyata jaraknya masih sama, 3 meter tepat. Seakan dia punya aturan. Ra, kata Dimas pelan, lo lihat nggak tadi? Orang itu dari tadi nggak pernah nyalain headlamp. Iya, jawab Raka lirih. Terus, dia nggak pernah ngomong apapun. Iya, dan dari tadi gue perhatiin, dia nggak kedip. Raka langsung berhenti beberapa detik, berusaha nggak menunjukkan rasa takut. Lo yakin? Tanya Raka. Yakin banget. Dari tadi gue sengaja perhatiin. Matanya kebuka terus. Kayak kaca, kayak patung. Cuma, matanya ngikutin arah kita jalan. Nea langsung menggenggam tangan Raka. Ia bukan tipe yang penakut. Tapi malam itu suasana hutan benar-benar terasa berbeda. Angin yang lewat seperti membawa bisikan. Setiap pohon besar seperti memperhatikan mereka. Dan sekarang, ditambah pendaki hitam yang entah siapa itu, perasaannya makin gak karuan. Namun mereka tetap berjalan. Pendakian malam memang sering penuh hal-hal yang bikin deg-degan. Mereka berusaha berpikir positif. Mungkin orang itu memang pendaki pemula yang gugup. Mungkin dia orang pendiam yang gak nyaman bicara. Mungkin juga dia lagi punya masalah pribadi. Banyak kemungkinan yang lebih masuk akal dari itu bukan manusia, kan? Benar, lebih masuk akal. Sampai mereka melewati jalur sempit menjelang pos kedua. Saat itu, jalur menyempit dan hanya muat 1 orang. Mereka harus jalan satu-satu. Raka di depan, disusul Nea, lalu Dimas, dan Fajar paling belakang. Di momen itu, suara langkah kelima terdengar lagi. Tapi anehnya, suara itu terdengar seperti berada di sisi kanan mereka padahal di kanan adalah jurang kecil dengan pepohonan rendah. Tidak mungkin ada orang di sana. Tap, 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 tap kelima terdengar. Tapi bukan di belakang. Seperti berada di samping mereka, mengikuti dari balik pepohonan. Fajar yang paling belakang langsung berhenti dan mematikan headlamp beberapa detik, mencoba mendengarkan lebih jelas. Saat gelap total, suara langkah itu seperti makin dekat, bukan menjauh. Dan suaranya bukan suara sepatu biasa, lebih seperti telapak kaki telanjang yang menekan tanah lembab. Fajar buru-buru menyalakan headlamp lagi dan menyusul kelompok. Wajahnya pucat. Mending jalan cepat, katanya tanpa menjelaskan apapun. Setibanya mereka di pos 2, pendaki hitam itu berhenti beberapa meter dari mereka. Diam, gak duduk, gak minum, gak ngapa-ngapain. Cuma berdiri dalam bayangan, buff masih menutupi wajah. Nea sengaja memalingkan wajah, takut makin panik kalau terus-menerus memperhatikan. Dimas membuka senter kecil dan mengarahkannya ke arah pendaki itu dari samping, pura-pura nyari minuman. Sekilas cahaya itu menyorot wajahnya. Rak, rak, bisiknya panik. Apa? Gue tadi lihat matanya. Kenapa? Matanya putih semua. Raka spontan menatap Dimas, tapi Dimas hanya menggeleng dalam ketakutan. Ia nggak berani ngulang perkataannya dengan volume tinggi. Nea hanya bisa menutup mulutnya sendiri untuk menahan teriakan. Raka menarik napas panjang. Ia ingin berpikir rasional. Bisa saja Dimas hanya salah lihat. Cahaya senter dari samping bisa bikin pantulan aneh. Buff hitam juga bisa bikin wajah kelihatan lebih gelap dari seharusnya. Banyak hal yang bisa membuat ilusi optik. Tapi entah kenapa, naluri Raka sebagai pendaki mengatakan kalau apapun yang mereka lihat hari itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Mereka memutuskan untuk lanjut jalan ke pos ketiga. Jalur menuju pos 3 lebih menanjak, tapi nggak terlalu sempit. Setidaknya mereka bisa jaga jarak lebih aman dari pendaki misterius itu. Selama perjalanan, langkah kelima itu kembali terdengar. Tapi kali ini lebih pelan, seperti nggak ingin ketahuan. Sesekali suara itu berubah.
Kadang terdengar sangat dekat, kadang terdengar jauh di belakang, lalu tiba-tiba terdengar di samping. Sekali waktu, Nea bilang ia merasa ada yang berjalan persis di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh, yang ada hanya Fajar. "Sumpah, tadi aku merasa ada yang nafas di belakang," kata Nea sambil memegang bahu Raka. "Angin, mungkin," jawab Fajar mencoba menenangkan. "Mana ada angin yang nafasnya hangat," gumam Nea. Raka semakin yakin sesuatu memang salah. Pendaki hitam itu tetap berada 3 meter belakang mereka. Setiap kali mereka mempercepat langkah, jaraknya tetap 3 meter. Setiap kali mereka memperlambat, jaraknya tetap 3 meter. Seperti, dia menyesuaikan langkah dengan sangat tepat. Terlalu tepat untuk ukuran manusia biasa. Saat mereka mendekati pos 3, kabut mulai turun. Hutan tiba-tiba lebih sunyi dari biasanya, seperti semua hewan berhenti bergerak. Di tengah kabut itu, pendaki hitam masih berjalan pelan, kepalanya sedikit miring seolah memperhatikan sesuatu. Lampu headlampnya masih mati. Dan yang paling mengganggu pikiran Raka adalah fakta bahwa sejak ia pertama kali melihat pendaki itu di basecamp sampai detik itu, dia nggak pernah kedip. Tidak sekalipun. Mata itu tetap terbuka, menatap lurus ke depan, kosong, tanpa ekspresi. Seperti mata seseorang yang tidak lagi punya jiwa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka mendaki gunung bersama, Raka merasa mereka bukan lagi pendaki yang menikmati perjalanan. Mereka sedang diikuti, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang tidak seharusnya berjalan di jalur pendakian malam. Sampai di pos 3, mereka akhirnya berhenti untuk istirahat. Nafas masing-masing sudah mulai berat karena tanjakan sebelum pos 3 cukup menguras tenaga. Raka membuka jaket sedikit untuk menghilangkan panas di tubuhnya, sedangkan Nea duduk sambil menunduk. Mencoba menenangkan diri setelah perjalanan yang terasa lebih menegangkan dibanding pendakian-pendakian sebelumnya. Dimas mengambil botol air dan meneguknya cepat. Sebelum memberikan sisanya ke Nea, Fajar meregangkan kaki sambil memijat betisnya. Meski lelah, ada satu hal yang selalu dilakukan Raka setiap berhenti di pos, menghitung perlengkapan dan memastikan jumlah orang yang lewat di jalur mereka. Kebiasaan itu terbentuk karena beberapa kali ia mendengar cerita tentang pendaki yang tiba-tiba hilang di tengah perjalanan. Bukan karena hal mistis, tapi karena tersesat, terpeleset, atau salah jalur. Jadi Raka selalu memastikan semuanya aman. Tapi malam itu, kebiasaan itu justru membuat suasana semakin mencekam. Saat melihat catatan mentalnya, Raka tiba-tiba mengernyit. Ada sesuatu yang gak pas. Ia mencoba mengingat momen ketika mereka melewati pos kedua. Ia ingat jelas petugas pos sempat menyapa dan bilang, "Oke, 5 orang ya, hati-hati naik." 5 orang. Padahal mereka berempat. Raka masih mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin petugasnya salah hitung. Mungkin ada kelompok lain yang lewat bersamaan. Tapi tidak. Dia ingat benar jalur sedang sepi. Hanya mereka yang lewat di waktu itu. Dan petugas pos 2 memandang tepat ke arah mereka ketika mengatakan 5 orang. Perasaan tidak enak itu makin membesar. Raka akhirnya buka suara sambil menatap teman-temannya. "Aneh. Pas tadi lewat pos 2, mas-mas petugas bilang ada 5 orang lewat. Tapi kita berempat." Nea yang sedang duduk langsung mengangkat wajahnya. "Lah, serius, Kak?" Suaranya mengecil, seperti menahan rasa takut. Dimas yang tadinya masih minum langsung memutar badan, melihat ke sekeliling. "Maksudnya, ada yang ikut kehitung tapi kita nggak lihat. Atau dia ngira pendaki lain gabung sama kita?" Fajar yang biasanya sok cuek mulai terlihat nggak nyaman. Ia menyahut pelan, "Atau pendaki hitam itu." Semua langsung refleks menoleh ke belakang. Dan benar saja, di batas cahaya headlamp mereka yang semakin redup, pendaki berjaket hitam itu berdiri diam. Persis di tempat yang tadi ia berhenti. Dia nggak mendekat, nggak menjauh, nggak ngomong. Cuma berdiri menghadap mereka. Matanya meski samar tertutup bayangan buff seperti melihat langsung ke arah wajah mereka satu persatu. Ia tidak seperti orang yang lagi istirahat setelah mendaki. Tidak ada gerakan napas dada. Tidak ada perubahan posisi kaki. Tidak ada tanda-tanda manusia hidup. Dia hanya berdiri, seperti patung, seperti sesuatu yang menunggu aba-aba. "Kak, kita lanjut aja, ya?" bisik Nea sambil memegang lengan Raka erat-erat,
seolah takut pendaki hitam itu mendengar niat mereka. Rasa takut membuat udara jadi lebih dingin dari sebelumnya. Raka mencoba menenangkan pikiran, lalu berdiri, mengajak semua untuk lanjut naik. Oke, kita naik pelan-pelan. Jangan pisah, jangan ngomong keras-keras. Mereka mulai berjalan lagi. Langkah pertama terasa berat, seperti kaki menolak untuk bergerak mendekati kegelapan yang lebih dalam. Tapi mereka harus naik. Diam di pos 3 hanya membuat bayangan pendaki hitam itu semakin menekan pikiran. Begitu mereka masuk jalur menuju pos 4, suasana berubah semakin aneh. Jalur mulai sunyi, bahkan suara serangga pun seperti hilang. Angin yang tadinya biasa saja kini seperti membawa bisikan-bisikan halus yang suaranya tidak jelas. Dan setiap beberapa meter, terdengar suara ranting patah dari arah yang mereka tidak bisa lihat. Dan yang paling mengganggu, suara langkah-langkah itu kembali muncul. Tap, 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 tap. 4 langkah dari mereka berempat. Lalu, tap, 1 langkah tambahan. Suara langkah kelima itu terdengar pelan, panjang, dan berat. Lebih berat dari suara langkah manusia yang memakai sepatu hiking. Seperti suara sepatu besar yang menginjak tanah basah atau suara telapak kaki raksasa. Semakin mereka naik, langkah kelima itu makin jelas. Kadang jauh, kadang dekat. Kadang terdengar di belakang Fajar, kadang di samping jalur seolah ada yang berjalan sejajar dari balik pepohonan. Kadang terdengar tepat di belakang Nea. Di sebuah momen ketika jalurnya makin terjal, langkah kelima itu terdengar sangat dekat di belakang Nea, hingga ia refleks menjerit kecil. Siapa? Ia menoleh cepat sambil mengangkat headlampnya. Tapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya Fajar yang terkejut setengah mati karena teriakannya. Sunyi beberapa detik. Mereka semua menahan napas. Lalu terdengar sesuatu. Sebuah suara nafas. Dalam, berat. Nafas orang tinggi. Raka melihat ke belakang. Pendaki hitam itu masih ada, tapi posisinya tetap jauh. Terlalu jauh untuk napasnya terdengar sampai di belakang Nea. Dan lagi, napas itu terlalu berat untuk ukuran manusia. Seperti suara makhluk besar yang sedang berdiri sangat dekat dengan mereka, tapi tubuhnya tidak terlihat oleh cahaya headlamp. Jangan berhenti, kata Raka dengan suara pelan. Terus jalan, jangan lari, jangan pisah. Mereka melanjutkan langkah, meski ketakutan menekan dada mereka semakin kuat. Nafas mereka jadi lebih cepat, bukan hanya karena tanjakan, tapi juga karena panik. Jalur menuju puncak dari pos 3 biasanya memakan waktu panjang, tetapi malam itu, setiap beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Di satu titik, mereka melihat sesuatu dari kejauhan. Kabut menipis dan langit mulai memperlihatkan garis tipis cahaya, pertanda subuh hampir datang. Biasanya ini momen yang melegakan, tapi bagi mereka, rasa lega itu terasa palsu. Pendaki hitam itu masih mengikuti dari belakang. Langkah kelimanya masih terdengar, dan napas berat itu masih muncul di waktu-waktu tertentu. Saat akhirnya mereka tiba di puncak menjelang subuh, warna jingga tipis mulai muncul di ufuk timur. Angin dingin menerpa wajah mereka saat menginjak area puncak yang lebih datar. Biasanya pendaki saling menyapa di sini, saling menawarkan tempat foto, atau sekadar ngobrol kecil tentang jalur. Tapi puncak Gunung Sumbing pagi itu sepi. Tidak ada siapa-siapa selain mereka. Begitu mereka berhenti, Raka langsung menoleh ke belakang, berharap melihat pendaki hitam itu berhenti di tempat yang sama seperti sebelumnya. Tapi, dia nggak ada. Pendaki itu menghilang. Hilang, kata Dimas lirih, wajahnya pucat. Kemana? Tanya Nea, suaranya gemetar. Dia tadi ikutin kita terus, nggak pernah jauh. Gue juga nggak tahu, kata Raka. Jangan cari, jangan panggil. Jangan mikir macem-macem. Kita di sini dulu sampai terang. Meski angin dingin menusuk tulang, mereka lebih memilih duduk berdekatan untuk jaga rasa aman. Mereka melihat sekeliling, takut-takut kalau pendaki hitam itu muncul dari balik kabut atau dari arah jalur yang mereka baru naik. Namun menit demi menit berlalu, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan pendaki itu. Tidak ada langkah kelima, tidak ada napas berat, tidak ada bayangan tinggi yang mengikuti. Suasana terasa normal, hampir seperti semuanya cuma mimpi buruk pendakian malam. Kayaknya dia turun duluan, kata Fajar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari meyakinkan orang lain. Bisa jadi, Raka menjawab, meskipun nada suaranya terdengar tidak yakin. Atau dia cuma berhenti di tengah jalan.
Nea memeluk lututnya dan membiarkan kepalanya bersandar ke bahu Raka. Aku nggak enak banget perasaannya. Dari tadi kayak ada yang ngeliatin, tapi nggak kelihatan dari mana. Raka mengusap pelan punggung Nea untuk menenangkannya. Ia melihat ke arah jalur turun. Kabut tebal mulai naik dari bawah, membawa hawa dingin yang semakin menusuk. Begitu matahari akhirnya muncul perlahan dari balik pegunungan, mereka merasa sedikit lebih berani. Cahaya matahari membuat jalur terlihat lebih jelas. Mereka bisa melihat pepohonan, batu-batu besar, dan kontur jalan yang sebelumnya gelap. Rasanya lebih aman ketika semuanya terlihat. Mereka memutuskan untuk turun setelah beristirahat cukup lama. Mereka pikir pendaki hitam itu mungkin sudah turun duluan sebelum matahari terbit. Biasanya memang ada pendaki yang memilih turun cepat agar tidak kena angin puncak. Mereka mencoba berpikir rasional. Walaupun kenyataannya pikiran mereka dipenuhi rasa takut. Tapi apapun penjelasan yang mereka buat sendiri, semuanya akan runtuh nanti. Karena ketika mereka turun, jumlah mereka bukan lagi 4. Jumlah mereka akan berubah. Jumlah mereka akan jadi 5. Dan masalahnya bukan tentang siapa orang kelima itu. Masalahnya adalah, makhluk itu tidak pernah naik bersama mereka. Makhluk itu hanya menunggu salah satu dari mereka sendirian. Mereka tidak turun berempat. Mereka turun berlima. Dan tidak ada yang tahu siapa yang berjalan di tengah-tengah mereka nanti. Setelah cukup lama istirahat dan foto-foto di puncak, Raka ngasih kode buat siap-siap turun. Matahari udah naik cukup tinggi, tapi dinginnya masih nusuk kulit. Awan berjalan pelan di puncak, dan kabut tipis mulai bergerak dari arah sabana, kayak selimut lembut yang turun dari langit. Jam di tangan Raka menunjukkan hampir jam 9 pagi. Waktu yang ideal buat turun biar nggak terlalu siang sampai di bawah. Nea, minum dulu, ujar Raka sambil nyodorin botol. Udah kok, Kak, jawab Nea sambil mengencangkan tali sepatunya. Dimas dan Fajar juga udah siap. Mereka berdiri berbaris kecil, memandang jalur yang sama sekali nggak ramai. Biasanya kalau turun pagi, ada beberapa pendaki lain yang barengan. Tapi kali itu sepi. Bener-bener cuma mereka berempat. Raka sempat ngerasa aneh bukan karena sepinya jalur, tapi karena suasana kayak terlalu tenang. Angin gak terlalu berhembus, suara serangga pun minim. Tapi dia buang jauh-jauh prasangka buruk. Mungkin cuma karena masih kecapean. Mereka mulai turun dengan langkah hati-hati. Jalur berbatu di puncak Sumbing lumayan licin kalau kena embun. Nea, yang paling kecil di antara mereka, turun pelan sambil sesekali minta pegangan. Baru beberapa menit turun, kabut mulai nambah tebal. Udara yang sebelumnya hangat berubah lebih lembab. Suara langkah mereka menggema pelan, dan entah kenapa, gema itu terdengar lebih lama dari biasanya. Seolah ada pantulan suara lain yang gak sinkron sama ritme langkah mereka. Di jalur batu yang agak menurun drastis, Fajar tiba-tiba ngomong, siapa yang paling belakang sih sekarang? Dimas jawab cepat, "Lulah, Jar, kita dari tadi di depan." "Enggak, tadi iya, sekarang bukan. Ada yang ngikutin dari belakang gue." Raka langsung berhenti. Degup jantungnya mendadak cepat. Dia tengok ke belakang dengan hati-hati. Saat itu juga, bulu tengkuknya berdiri. Pendaki hitam itu, dia berdiri di sana, tepat di belakang Fajar. Di jarak 3 meter, diam, nggak ngobrol, nggak gerak, cuma berdiri tegap sambil sedikit menundukkan kepala seperti tadi malam. Padahal saat mereka di puncak, pendaki itu nggak kelihatan sama sekali. Nggak ada yang foto bareng, nggak ada suara langkah, nggak ada tanda-tanda dia masih ada, tapi sekarang, dia muncul lagi. Ini orang ngapain sih? Dimas bergumam pelan, suaranya retak. Nea langsung merapat ke Raka, pegang lengan jaketnya. Tangannya dingin banget, jauh lebih dingin dari udara gunung. Dia ngikutin kita, bisiknya. Raka mencoba banget buat tenang, meskipun perutnya mulai mual karena rasa nggak enak. Udah, biarin aja, kita nggak tahu dia mau apa, yang penting jangan panik. Kita cepetin turun. Mereka memulai langkah lagi, tapi justru dari sini semuanya makin aneh. Setiap kali mereka belok, pendaki itu selalu muncul duluan di tikungan. Kayak dia udah nunggu di sana dari tadi, padahal dia tadi ada di belakang. Mustahil bisa nyalip tanpa suara, dan mustahil bisa lebih cepat dari mereka tanpa kelihatan. Nea bahkan sempat melihat pendaki itu tiba-tiba berdiri di tikungan jalur dengan posisi miring, seolah baru selesai bergerak cepat.
Tapi begitu dia nengok lagi, pendaki itu udah berdiri tegak seperti biasa. Dia kok bisa ada di depan? Nia hampir menangis. Udah, jangan ditanya, jawab Fajar. Tapi suaranya sendiri bergetar. Mereka turun makin cepat, meski kaki udah mulai pegal. Tapi setiap kali mereka berhenti minum, pendaki itu datang lebih dekat. Jaraknya yang tadinya 3 meter, kadang berubah jadi 2 meter. Tapi anehnya, setiap kali ada yang benar-benar nengok pas dia mendekat, dia selalu berhenti, lalu balik ke posisi 3 meter. Seolah menjaga jarak itu adalah aturan baginya. Tapi aturan itu, kenapa ada? Dan lebih gila lagi, setiap kali mereka mencoba untuk nggak nengok ke belakang, suara itu makin jelas. Suara langkah. Langkah kelima, langkah yang lebih berat, lebih panjang, dan lebih lambat. Klep, klep, klep. Selalu 5 langkah yang terdengar. 4 langkah milik mereka, dan 1 langkah ekstra yang nggak punya pemilik jelas. Di tengah perjalanan menuju pos 2, mereka berhenti sebentar buat istirahat dan minum. Nafas mereka ngos-ngosan. Tapi justru saat itu, suasana makin kerasa ganjil. Raka tiba-tiba ngerasa kayak ada napas di belakang punggungnya, napas pelan tapi panjang. Seperti napas orang bertubuh tinggi besar. Dia nggak berani nengok. Nia pelan-pelan duduk di atas batu sambil megangin dadanya. Kak, kenapa sih? Kenapa dia kayak nggak mau jauh dari kita? Nggak tahu, Nei. Pokoknya kita turun dulu. Sampai base camp, kita aman, jawab Raka. Tapi bahkan saat ngomong itu, Raka sendiri nggak yakin. Fajar duduk sambil ngelap keringat. Dia tiba-tiba bilang, waktu naik. Kayaknya dia juga dengar kita ngobrol. Tapi dia nggak pernah nimbrung. Bahkan nggak pernah kedip. Dimas ikut nambah, gue dari tadi merhatiin, dia nggak pernah kelihatan nafas. Jaketnya nggak pernah naik turun. Dan lampu headlampnya, dari tadi mati. Gimana dia bisa lihat jalur? Mereka semua diam, sampai Nia ngomong sesuatu yang bikin semuanya tambah kacau. Kak, kalau sekarang kita turun berlima, terus waktu di puncak kita foto. Harusnya ada 5 orang di foto, kan? Raka langsung nge-freeze. Dia buru-buru buka tas, ngambil kamera, dan nyari foto yang mereka ambil di puncak. Jari-jarinya gemetar. Dia buka satu persatu. Foto pertama, cuma 4 orang. Normal. Foto kedua, masih 4. Foto ketiga, sama. Tapi foto keempat, foto terakhir sebelum mereka turun. Ada yang bikin Raka nggak bisa nafas beberapa detik. Cuma 4 orang yang kelihatan. Tapi di belakang mereka, agak jauh di antara kabut, ada bayangan tinggi berdiri diam. Siluet manusia, tapi tinggi hampir 2 meter. Hitam, tanpa detail, tanpa wajah. Ini, apa? Suara Raka pecah. Nia langsung menutup mulut dan hampir menangis. Dia, dari tadi ada di belakang kita, Kak. Yang bikin tambah parah, setiap kali Raka zoom foto itu, ada satu hal yang bikin bulu kuduknya naik sampai kepala. Pendaki itu, tanpa wajah, nggak punya bayangan. Semua objek lain kena cahaya matahari puncak dan punya bayangan panjang. Tapi dia, tidak. Dia berdiri tanpa bayangan sama sekali. Ini bukan manusia, Kak. Nia bisik, suara takut banget. Dimas tiba-tiba berdiri cepat. Udah, ayo turun. Gue nggak mau ada di sini lama-lama. Mereka lanjut turun dengan langkah lebih cepat. Nggak ada yang berani ngomong. Nafas mereka tersengal, tapi rasa takut bikin mereka tetap bergerak. Tapi selama perjalanan turun itu, ada satu hal yang selalu mengikuti mereka. Langkah kelima itu masih terdengar. Dan pendaki hitam itu, nggak pernah jauh. Setiap mereka berhenti, dia berhenti. Setiap mereka jalan, dia ikut. Setiap mereka belok, dia ada di tikungan duluan. Nia bahkan sempat lihat sesuatu yang Raka dan yang lain gak lihat. Waktu mereka melewati satu pohon besar. Nia yakin banget dia melihat pendaki itu berdiri di balik pohon. Tapi bukan cuma berdiri, dia memegang sesuatu. Sesuatu yang bentuknya mirip. Tas karier milik orang lain. Fajar. Itu tas siapa? Bisik Nia dengan suara gemetar. Apa? Fajar nengok. Begitu mereka semua nengok bareng, pendaki itu udah nggak pegang apa-apa. Tangannya kosong. Dan tas karier itu nggak ada. Nei, mungkin kamu salah lihat, kata Raka walau jelas dia sendiri ragu. Tapi Nia tahu apa yang dia lihat. Dan matanya nggak mungkin salah. Tas itu bukan milik mereka. Mereka cuma punya 4 tas. Yang dia lihat warnanya biru tua. Beda dari semua. Benda itu muncul hanya beberapa detik.
Seolah pendaki itu sengaja nunjukin, sengaja kasih tanda, sengaja bikin mereka sadar kalau dia bukan sekadar ngikutin, tapi membawa sesuatu milik orang lain. Orang yang entah siapa, entah udah kemana, dan entah apa nasibnya. Saat mereka hampir mencapai pos 2, suasana semakin mencekam. Kabut makin tebal, jalur makin sepi, bahkan suara burung pun hilang. Gak ada hewan, gak ada angin, gak ada suara apapun kecuali langkah mereka dan langkah kelima itu. Tiba-tiba, Raka berhenti. Dia ngumpulin semua keberaniannya buat ngomong. Gue rasa, dia bukan ngikutin kita, katanya pelan. Semua menatap Raka. Lah terus dia ngapain? Tanya Dimas. Raka menelan ludah. Kayaknya, dia turun bareng kita. Kayak dia nganggep jumlah kita sama dia itu harus 5, bukan 4. Nia langsung pucat. Kak, jangan bilang kalau dia jadi bagian dari rombongan kita. Fajar nutup wajahnya pakai tangan. Kenapa dia harus ikut kita? Kita nggak ngapa-ngapain. Raka maju beberapa langkah, tapi tiba-tiba berhenti. Dia ngerasa merinding dari punggung sampai kaki. Dia baru sadar satu hal, sejak mereka turun, gak ada pendaki lain sama sekali. Jalur sepi, mencekam, hening, padahal ini jalur utama. Biasanya gak pernah sepi begini. Raka pelan-pelan ngomong, kayaknya kita gak sendirian, tapi bukan berarti ada orang lain di sini. Dimas ngedecak, Raka, jangan bikin gue makin paranoid. Tapi sebelum Raka jawab, dari balik kabut tebal muncul kepala pendaki hitam itu duluan. Bukan seluruh badannya, cuma kepala dan bahu yang terlihat. Posisi kepalanya miring, seperti orang yang penasaran sama sesuatu. Nia teriak kecil. Pendaki itu berdiri tepat di tengah jalur, seakan menunggu sesuatu. Dan hal yang bikin mereka tambah panik adalah, dia muncul tanpa suara langkah sama sekali. Nggak ada tanda-tanda dia mendekat. Nggak ada suara kerikil di pijak. Nggak ada hembusan nafas. Nggak ada bayangan. Dia muncul begitu saja dari kabut. Seakan kabut itu bukan menghalangi, tapi bagian dari dirinya. Fajar nyaris kehilangan kontrol. Rak, kita harus lari, Rak. Gue nggak mau lagi jalan pelan gini. Dia dari tadi kayak nunggu kita berhenti. Raka menarik nafas panjang. Gue tahu. Tapi kalau kita lari dan dia ikut lari, kita kalah. Dia turun lebih cepat dari kita. Tadi aja dia muncul di depan tanpa suara. Mereka nggak bisa berhenti gemetar. Keringat dingin membasahi punggung mereka meskipun udara dingin. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Pendaki hitam itu mengangkat kepala perlahan. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya sejak mereka melihatnya, dia bergerak maju. Satu langkah. Cuma satu. Tapi langkah itu cukup buat Nia nangis tanpa suara. Langkahnya berat, panjang, dan terdengar sangat dekat meski jaraknya tetap 3 meter. Langkah kelima, selalu langkah kelima, dan suara itu terasa terlalu dekat untuk ukuran jarak 3 meter. Raka langsung ambil keputusan, ayo, jangan berhenti, jangan nengok, jalan terus sampai pos pertama. Mereka mulai berjalan lagi, tapi kali ini suasana berubah jauh lebih menakutkan. Karena setelah pendaki itu melangkah satu kali, dia nggak lagi sekadar mengikuti. Dia seolah berjalan bersama mereka, seolah dia bagian dari kelompok itu. Dan yang bikin Raka makin yakin kalau sesuatu yang buruk sedang terjadi adalah satu hal, langkah kelima itu. Sekarang suaranya sejajar dengan langkah mereka, bukan di belakang, sejajar, dalam ritme yang sama, seolah dia menyesuaikan diri. Seolah jumlah mereka memang harus 5, dan saat mereka mendekati pos 2, kabut terbuka sedikit. Jalur terlihat. Pohon-pohon rimbun mulai muncul. Tapi hal paling mengerikan belum terjadi. Begitu mereka melihat papan kecil bertuliskan pos 2, Nia tiba-tiba berhenti dan menunjuk sesuatu. Kak, lihat. Itu tas biru tadi. Mereka semua menatap ke arah yang sama. Di sudut pos, ada tas karier biru tua, ditaruh rapi. Seolah pemiliknya cuma pergi sebentar. Tapi pos itu kosong, tidak ada siapapun. Dan waktu mereka menoleh ke belakang buat memastikan pendaki hitam itu masih di sana, dia sudah tidak ada, hilang total. Tapi langkah kelima itu masih terdengar, entah dari mana. Itu saat Raka sadar, pendaki itu mungkin tidak lagi di luar kelompok mereka. Mungkin dia sudah di tengah-tengah mereka, atau lebih buruk lagi, sudah menempel ke salah satu dari mereka. Dan dari titik itu sampai mereka turun ke pos selanjutnya, mereka nggak lagi turun berempat.
Mereka turun berlima, selalu berlima. Bab berikutnya akan semakin menyeramkan. Semakin dekat ke base camp, langkah mereka makin cepat, tapi suasana justru makin terasa berat. Mungkin karena jalur makin ramai dengan pepohonan besar yang mengapit sisi kiri dan kanan, atau mungkin karena langit mulai tertutup awan gelap meskipun masih siang. Segala sesuatu terasa seperti menekan tubuh mereka, membuat napas semakin susah keluar masuk. Yang paling membuat mereka ngeri adalah satu suara yang gak pernah hilang, langkah kelima itu. Suara pendaki hitam. Tapi sekarang suaranya sudah berubah jauh dari tadi malam. Kalau sebelumnya lembut dan panjang, sekarang terdengar kasar. Kayak kaki besar menghentak tanah. Kadang terdengar di belakang, kadang di samping, kadang malah seperti berjalan di antara mereka. Tapi saat mereka nengok, nggak ada apa-apa. Nea yang paling peka dari mereka, beberapa kali menahan Raka sambil bilang dia ngerasa ada sesuatu yang lewat sangat dekat. Bukan angin, bukan hewan, rasanya seperti ada tubuh tinggi lewat di sampingnya, bikin bulu kuduk berdiri habis-habisan. Ketika mereka sampai di pos terakhir sebelum basecamp pos kecil dengan bangku kayu dan relawan yang duduk sambil nulis, Raka langsung merasa sedikit lega. Ini tanda mereka udah dekat sekali. Tinggal 20-30 menit jalan santai. Seorang relawan laki-laki dengan topi coklat dan syal merah tersenyum ramah begitu melihat mereka datang. Dia tampak santai, sama sekali nggak berhautan dengan apa yang mereka alami sejak semalam. Dari atas tadi turun berlima, ya, kata relawan itu sambil menulis tanpa melihat mereka. Raka berhenti di tempat, napasnya hilang entah kemana. L5, ulang Raka dengan suara pecah. Relawan itu mengangguk. Iya, 5, 4 cowok, 1 cewek, lengkap. Dan saat itu, semua darah hilang dari muka mereka. 4 cowok. Dari kelompok mereka, yang cowok cuma Dimas, Fajar, dan Raka sendiri. Total 3. Ditambah Nea, jumlah mereka cuma 4. 4 cowok artinya ada 2 cowok lain yang relawan itu lihat. Dimas maju sedikit, suaranya pelan kayak bisikan, "Mas, maksudnya, yang 2 cowok lagi itu, siapa?" Relawan itu menggaruk kepalanya sebentar, lalu menjawab santai seolah itu hal normal. Yang satu, yang pakai jaket hitam. Dari tadi dia jalan paling belakang. Kelihatan banget, anaknya tinggi tapi jalannya pelan. Yang satu lagi itu, lebih tinggi lagi. Rambutnya panjang banget sampai pinggang. Jalannya agak nunduk. Dari tadi ngikut di belakang kamu semua. Dimas langsung mundur 3 langkah sampai hampir jatuh ke tanah. Rambut panjang. Dimas memegang kepalanya. Raka, kita nggak punya anggota yang rambutnya panjang. Nea menutup mulutnya. Kak, jangan bercanda. Fajar berdiri kaku. Matanya membesar kayak habis lihat sesuatu yang mustahil. Rambut panjang. Siapa? Raka nggak menjawab. Dia nggak tahu harus ngomong apa, karena jawaban apapun pasti bikin mereka makin panik. Sebelum Raka bisa menenangkan yang lain, sebuah suara muncul dari sebelah kanan pos. Suara aneh dan basah. Seperti kain basah diseret, atau seperti rambut panjang sangat tebal yang diseret di tanah. Srik. Suara itu datang dari balik pepohonan, dari arah kabut yang menggantung rendah. Seolah sesuatu yang tinggi sedang berjalan perlahan mengitari pos. Relawan itu menoleh sebentar ke arah suara, tapi tidak terlihat takut. Dia cuma bilang, "Oh, mungkin ada pendaki tersesat. Tadi ada 2 orang yang jalannya aneh." Raka hampir ingin teriak, "Mas, itu bukan pendaki." Tapi suaranya nggak keluar. Srik. Rambut. Suara rambut. Rambut yang terlalu panjang untuk manusia normal. Nea langsung menggenggam tangan Raka erat. Kak, aku nggak mau lihat apa itu." Fajar sudah gelagapan. "Rak, kita lari atau apa? Jangan diem di sini." Srik. Suara itu makin dekat. Kayak makhluk itu mulai jalan memutari pohon besar dan mendekat ke jalur mereka. Relawan malah santai-santai, seolah kejadian ini bukan apa-apa buat dia. Entah dia nggak peka, atau sudah terlalu sering dengar hal aneh. Tiba-tiba, dari antara kabut, muncul sesuatu yang tinggi. Bukan kepala, bukan seluruh badan. Hanya sebuah bayangan panjang yang bergerak perlahan, seolah mengintip. Lalu menghilang lagi. "Lari sekarang!" teriak Raka tanpa nunggu detik kedua. Semua langsung nekat. Mereka berlari sekencang-kencangnya ke arah jalur turun menuju base camp. Napas mereka ngos-ngosan. Kerikil terlempar dari bawah sepatu mereka.
Nea bahkan sempat terpeleset, tapi Dimas menariknya tanpa berhenti. Raka sesekali nengok ke belakang, tapi yang dia lihat bikin jantungnya serasa berhenti sesaat. Bayangan besar itu kini muncul lebih jelas. Tinggi, sangat tinggi. Melesat di antara pohon seperti maju tanpa kaki, tanpa gerakan. Badannya hitam sepenuhnya, tak berbentuk jelas, tapi rambut panjangnya bergerak tertiup angin kencang meski udara sekitar mereka nyaris hening. Makhluk itu tidak berlari, tidak melangkah. Dia melayang cepat, seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak kelihatan. Kak, dia ngikut, dia ngikut, teriak Nea sambil hampir menangis. Terus, jangan berhenti. Raka mendorong tubuhnya sendiri agar tetap kuat meskipun dadanya terbakar. Langkah pendaki hitam juga terdengar. Dia tampak seperti ikut mengejar dari sisi lain. Suara hentakan kakinya keras dan berat, tapi tubuhnya tidak terlihat. Hanya suara yang menyertai mereka dari jalur berlawanan. Shriek, shriek, hentak, hentak, shriek. Seolah dua makhluk berbeda sedang mengejar. Seolah mereka bukan turun berempat lagi, bukan 5, tapi sedang diapit 7. Raka tidak mau berhenti berpikir. Dia fokus hanya pada satu hal, sampai base camp, apapun caranya. Akhirnya setelah lari selama puluhan menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka melihat tanda-tanda kehidupan, suara motor, aroma mie instan dari warung di dekat base camp, dan gemerisik tenda. Base camp, cepet. Fajar hampir jatuh karena saking leganya. Begitu kaki mereka menginjak tanah datar dekat area parkir, mereka berhenti. Nafas mereka terengah-engah, tapi untuk pertama kalinya sejak awal turun, mereka merasa sedikit aman. Raka langsung nengok ke belakang. Kosong. Hutan terlihat normal lagi. Tidak ada kabut tebal. Tidak ada bayangan tinggi. Tidak ada pendaki hitam. Cuma pepohonan biasa dan suara angin sore. Kayak semua kejadian barusan gak pernah terjadi. Tapi rasa lega itu cuma bertahan beberapa detik. Karena saat mereka maju beberapa langkah menuju pintu pendataan base camp, Raka berhenti mendadak. Sesuatu berdiri di sana. Di pintu kecil tempat pendaki ditanya jumlah rombongan. Seseorang, pendaki hitam. Dia berdiri menunduk. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Tangannya menjuntai ke bawah. Buff hitam menutupi setengah wajahnya seperti biasa. Headlampnya masih mati. Dan posisinya sedikit membungkuk, seperti sedang menunggu seseorang memanggil namanya untuk dicatat. Nea menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak teriak. Raka hampir tidak bisa merasakan kakinya. Fajar memegang bahu Dimas sambil berbisik. Dia nunggu pendataan. Kenapa dia bisa sampai sini duluan? Kita aja lari tadi. Pendaki hitam itu hanya berdiri, diam, seolah perjalanan panjang barusan tidak berpengaruh apa-apa padanya. Lalu yang membuat semuanya benar-benar kehilangan kata-kata adalah apa yang terjadi setelah itu. Relawan basecamp yang bertugas di pintu pendataan menghitung dengan mata. Lalu dia bilang dengan santai, ayo, satu-satu maju. 5 orang kan? Raka gemetar. 4. Mas, kita, cuma 4. Relawan itu melihat mereka dengan bingung, lalu menatap ke belakang mereka, ke arah pendaki hitam itu. Pendaki hitam itu sedikit mengangkat wajahnya, menatap relawan. Relawan itu tersenyum kecil. Loh, itu yang satu lagi kok diem. Ayo mas, maju. Saya tulis dulu jumlahnya biar nggak susah. Pendaki hitam itu melangkah 1 langkah kecil. 1 langkah. 1 langkah yang suara hentakannya jauh lebih keras daripada kaki manusia biasa. Langkah itu membuat papan pendataan bergetar. Dan saat langkah itu terjadi, semua orang kecuali relawan merasa udara sekitar tiba-tiba membeku. Raka akhirnya mengumpulkan seluruh keberaniannya. Dia menarik napas dan nekat memegang lengan relawan. Mas, itu bukan orang. Relawan itu tertawa kecil seolah Raka bercanda. Mas, tadi saya lihat kok, dia turun bareng kalian. 4 cowok 1 cewek, lengkap. Saya hafal. Raka hampir ingin menangis. Mas, please lihat lagi. Yang cowok cuma 3, yang belakang itu. Dia bukan. Relawan itu menatap lebih fokus ke pendaki hitam. Dan di detik itu juga, senyumnya padam. Sangat perlahan, pendaki hitam mengangkat kepalanya. Buffnya bergerak sedikit. Terlihat kulit hitam yang tidak seperti kulit manusia. Seperti arang. Seperti sesuatu yang pernah terbakar parah. Mata atau tempat mata harusnya ada kosong.
Gelap total. Tidak ada bola mata. Tidak ada sorot. Hanya lubang. Lubang hitam yang dalam. Relawan itu sontak mundur 3 langkah sambil menutup mulut. Astagfirullah. Itu apa? Raka menarik Nia. Lari. Sekarang, pendaki hitam itu tidak mengejar. Tidak bergerak. Dia hanya berdiri. Seperti makhluk yang sedang menunggu namanya dipanggil untuk dicatat dalam daftar. Nama yang seharusnya tidak pernah ada. Nama yang seharusnya tidak pernah ditulis. Dan sementara semua orang panik, Fajar tiba-tiba sadar sesuatu. Dia memegang lengannya sendiri sambil berbisik kecil. Satu cowok lagi. Rambut panjang. Dia kan bilang ngikut dari atas. Dimas menoleh. Iya, kenapa? Fajar pucat total. Kalau pendaki hitam itu di sini, lalu yang rambut panjang itu, dia kemana? Semua terdiam, hening, shriek, shriek. Suara itu terdengar dari arah pohon besar dekat parkiran. Suara rambut basah diseret. Makhluk berambut panjang itu belum kelihatan, tapi dia ada, menunggu, dan untuk pertama kalinya sejak mendaki, mereka sadar satu hal yang menakutkan, pendaki hitam hanyalah awal. Masih ada satu makhluk lain yang lebih tinggi, lebih gelap, lebih dekat. Dan kedua makhluk itu turun bersama mereka, menjadi bagian dari rombongan mereka. Entah kenapa, entah untuk apa, tapi satu hal pasti, mereka turun berlima, dan mungkin mereka pulang tidak berlima lagi. Bab 5 akan jadi puncak paling mengerikan dari seluruh cerita. Petugas basecamp langsung geleng-geleng kepala waktu Raka bilang mereka cuma berempat. Nada suaranya bukan marah, tapi bingung, kayak orang yang baru sadar ada sesuatu yang gak beres. Loh, tadi saya hitung 5, kalian berlima turun barusan, ulang petugas itu sambil melihat lagi buku catatannya. Matanya berkedip-kedip cepat, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mas, serius, kita cuma 4, kata Raka. Suaranya pecah, dan itu pertama kalinya Dimas lihat Raka hampir nangis. Raka biasanya paling tenang, paling santai, paling bisa mikir jernih. Tapi kali ini, wajahnya benar-benar pucat. Petugas itu narik napas pelan, kayak mau ngomong sesuatu yang dia sendiri takut buat ucapin. Tapi, yang satu lagi masih berdiri di luar. Kayaknya nunggu dipanggil. Perkataan itu kayak paku dingin yang ditancap ke tulang belakang mereka. 1 detik hening, 2 detik. Lalu semuanya refleks menoleh keluar jendela, dan mereka melihatnya. Pendaki hitam itu berdiri mematung di teras basecamp. Tapi kali ini penampilannya berubah. Jauh berubah. Jaketnya masih sama, buffnya masih nutupin setengah wajah, tapi tubuhnya memanjang menjadi abnormal. Dadanya cekung seperti kosong. Bahunya turun tak wajar. Dan paling mengerikan, tangan kirinya jauh lebih panjang, menjuntai sampai lantai teras, seperti sesuatu yang patah tapi tidak pernah disembuhkan. Dia tidak bergerak, tidak bernapas, tidak menatap, tidak ada reaksi apapun. Tapi mereka semua merasakan satu hal yang sama. Pendaki itu menunggu. Nia langsung membekap mulut, air matanya jatuh tanpa suara. Tubuhnya goyah sampai hampir jatuh kalau Raka nggak cepat-cepat menangkap bahunya. Fajar memalingkan wajah sambil menutup kedua mata, seperti berharap kalau dia nggak lihat, maka sosok itu bakal hilang. Dimas bahkan mundur beberapa langkah sambil memegangi dinding, karena kakinya tiba-tiba lemas. Badannya gemetar, tapi bukan gemetar udara dingin. Ini gemetar ketakutan tingkat paling dasar. Raka, bisik Nia lirih sambil menggigil. Itu bukan orang, bukan pendaki, bukan manusia. Raka nggak bisa jawab. Tenggorokannya terasa kering seperti pasir. Petugas basecamp mencoba tetap profesional, berusaha bersikap biasa, tapi wajahnya memucat sama seperti mereka. Tangannya gemetaran waktu menutup buku catatannya. Mas, Mbak, saya sumpah, waktu kalian turun tadi, yang saya lihat ada 5 orang. 5, tapi wajah. Yang satu itu, kayak, buram. Dia nggak melanjutkan kalimatnya. Di luar, pendaki hitam itu mulai condong sedikit ke depan. Gerakannya sangat kecil, nyaris nggak terlihat. Tapi cukup untuk bikin bulu kuduk siapapun berdiri. Lalu tiba-tiba, lampu basecamp berkedip. 1 kali, lalu mati total sepersekian detik. Seketika ruangan gelap, dan dalam gelap itu, ada suara yang nggak boleh ada. Suara yang terlalu dekat, terlalu jelas, terlalu nyata, sebuah bisikan pelan tapi panjang,
Tepat di belakang mereka, namaku belum dicatat. Suaranya seperti dua suara bertumpuk, satu suara manusia dan satu suara dari tempat yang jauh lebih dalam, lebih gelap, lebih dingin. Mereka semua serentak menoleh, tapi lampu tiba-tiba menyala lagi. Dan tidak ada siapapun di belakang mereka, cuma udara berat, cuma dingin yang menempel di kulit. Petugas basecamp tersentak melihat buku pendataan yang tadi dia tutup rapat. Kini terbuka sendiri. Halamannya kebuka pas di baris paling bawah. Tinta hitam mulai muncul pelan-pelan, seperti ada tangan tak terlihat yang menulis langsung di atas kertas. Semua mata terpaku. Satu baris kalimat baru terbentuk, pendaki kelima, tanpa nama, tanpa identitas, tanpa nomor telepon, tanpa alamat. Hanya dua kata itu seolah cukup buat menjelaskan semuanya. Nea langsung menangis keras. Tangisannya bukan sekadar takut, tapi panik yang datang dari rasa bahwa sesuatu dari dunia lain sudah menempel pada mereka. Fajar berusaha nenangin Nea, tapi tangannya sendiri gemetaran sampai-sampai dia pun hampir nggak bisa berdiri. Dimas memegangi kakinya sendiri, takut tiba-tiba lututnya ambruk. Raka cuma bisa menatap buku itu lama, hingga rasanya matanya sendiri panas. "Mas," suara petugas itu pecah. Saya rasa kalian harus pulang dulu. Jangan di sini, cepat." Petugas itu jelas ketakutan, bukan cuma untuk mereka, tapi juga untuk dirinya sendiri. Karena dia sadar ada sesuatu yang mengikuti rombongan ini dari puncak sampai ke base camp. Sesuatu yang bukan manusia. Raka akhirnya ngambil keputusan. "Kita pulang, sekarang." Mereka keluar dari ruangan pendataan dengan napas tak beraturan. Base camp yang biasanya terang dan ramai tiba-tiba terasa sunyi. Hawa dinginnya berbeda, bukan dingin gunung. Dingin yang basah, yang bikin kulit terasa seperti disentuh makhluk yang tidak punya suhu tubuh. Di halaman base camp, pendaki hitam itu sudah tidak ada, tapi itu bukan kabar baik. Itu justru bikin semuanya jauh lebih buruk. Karena mereka tahu, kalau makhluk itu nggak di situ, berarti dia ada di tempat lain. Mungkin, sudah mulai mengikuti mereka bahkan sekarang. Sepanjang perjalanan ke mobil sewaan, Nia terus menunduk sambil sesekali nyenggol Raka. "Kak, dia masih ngikut nggak?" "Aku nggak tahu," jawab Raka jujur. Dan itu justru bikin Nia makin takut. Karena kalau Raka sendiri nggak tahu, berarti kondisi mereka benar-benar buruk. Dimas beberapa kali nengok ke belakang. Bukan karena dia mau, tapi karena perasaan di punggungnya terasa berat, seperti ada mata besar yang menatap dari kejauhan. Fajar terus baca-baca doa sambil menutup telinga. Karena dia merasa langkah kelima itu masih terdengar di antara mereka meski tanah basecamp sudah bukan jalur pendakian. Waktu mereka nyampe mobil, Raka buru-buru buka pintu. Tapi sebelum masuk, sesuatu membuatnya berhenti. Di kaca jendela mobil bagian belakang, ada embun. Embun biasa. Tapi di embun itu ada bekas sesuatu yang menyeret dari atas ke bawah. Bekas panjang, sangat panjang. Seperti jari. Atau mungkin tangan yang terlalu panjang untuk manusia. Tidak ada yang berani ngomong apa-apa. Mereka langsung masuk mobil dan jalan secepat mungkin ke kota. Tapi bahkan ketika mobil melaju cepat menuruni jalan desa, mereka semua merasakan hal yang sama. Mereka tidak pulang berempat. Mereka pulang berlima. Sejak malam itu, keadaan hidup mereka berubah pelan-pelan dan tidak pernah kembali normal. Saat Raka sampai rumah dan nyalain lampu ruang tamu, dia sempat lihat bayangan tinggi di pojok sebelum lampu benar-benar terang. Saat Dimas mandi malam itu, air shower mendadak berhenti beberapa detik, dan dia mendengar napas panjang di belakang tirai. Fajar sempat lihat di cermin hanya sepersekian detik ada sosok tinggi berdiri tepat di belakangnya. Padahal dia sendirian di rumah. Yang paling parah adalah Nea, di kamarnya, dia sering dengar suara langkah pelan. Selalu 5 langkah, 5, bukan 4. Selalu berhenti tepat di depan pintunya, dan setiap dia intip dari bawah pintu, ada bayangan kaki berdiri diam. Setiap malam lebih dekat, setiap malam lebih lama, dan perlahan, mereka mulai sadar sesuatu. Makhluk itu sekarang bukan cuma mengikuti, makhluk itu menempel. Dan yang bikin semuanya lebih mengerikan, mereka nggak tahu siapa yang sebenarnya dia ikuti. Raka, Dimas, Fajar, atau Nea, atau kelimanya sekaligus. Tidak ada jawabannya. Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Sekali pendaki itu ikut turun bersama mereka, dia tidak kembali ke gunung. Dia ikut pulang. Dan langkah kelima itu
tidak akan pernah berhenti mengikuti.